di UMY itu ada stigma, adanya doktrinisasi dan lain sebagainya itu Ustaz. Mungkin bisa langsung dikonfirmasi di sini. Ya, Ustaz. itu Silakan, saya Ustaz. kira apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada acara podcast obrolan Islami Orasi yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik terkait dengan pengamalan Al-Islam dan kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada podcast kali ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Khairuddin Hamsin, LC, LLM, PhD. Kita sapa terlebih dahulu kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan berbagai hal yang ada di UMJ Ustadz, kita akan berbincang-bincang terutama pada bagian keislamannya. Tentunya sebagai universitas yang sudah menteklinkan dirinya sebagai universitas unggul dan islami, tentunya harus ada pembuktian Ustadz nggih. Ya. Karena nggak mungkin kalau misalnya sudah menjadi tagline tapi hanya sebatas wacana atau narasi saja tanpa adanya tindak lanjut atau implementasi dari kata Islam itu sendiri, maka kita akan bahas itu Ustadz. Ya. Rencananya Ustadz. Oke Ustadz, terkait dengan Islam itu sendiri Ustadz, sebenarnya pemaknaan apa Ustadz dari kata Islami itu terkait hal tersebut untuk diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ustaz? Ya, Mas Rizka, UMY dengan tagline-nya unggul dan islami. Artinya keunggulan, keilmuan dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di UMY harus didasarkan dengan nilai-nilai keislaman. Yang perlu digarisbawahi bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah bahagian dari amal usaha Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah sebagai gerakan keislaman yang bergerak di bidang dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga amal usaha termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harus menjadi sarana dakwah. Nah, oleh karena itu Al-Islam dan kemuhammadiyahan menjadi ciri di Universitas Muhammadiyah. Jadi materi keislaman dan kemuhammadiyahan itu bukan materi keahlian, tapi materi kecirian daripada universitas, karena menggambarkan bagaimana persyarikatan Muhammadiyah bergerak di masyarakat dan di umat semuanya. Berarti AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu melekat dan masuk juga pada kurikulum Ustaz nggih? Iya, jadi kalau kita di UMY ini Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu memang dipolakan menjadi dua. Secara struktural Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu ada wakil rektor yang membidangi, yaitu wakil rektor bidang 4. Tapi Badan Pembina Harian yang menjadi representasi dari Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di UMY juga memegang peran penting dalam persoalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu kita di sini sistem ajaran daripada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu kita bagi kedua. Ada yang masuk kurikulum dalam pengajaran yang nanti akan mengikut kepada kegiatan program studi. Tapi ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang nanti menjadi pembinaan karakter. Ini baik untuk mahasiswa, untuk dosen, dan untuk seluruh sivitas karyawan. Iya, jadi tidak sekedar pengajaran. Kalau pengajaran itu hanya untuk mahasiswa saja. Itu AIK yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, menarik sobat orasi sekalian. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Khairuddin, AIK itu memang ada dari dua dimensi Ustadz nggih. Pertama dimensi terkait dengan pengajaran, begitu pula dengan dimensi yang terkait dengan praktek amaliyah sehari-hari bagi seluruh sivitas akademika. Sekarang kita akan bahas lebih mendalam terkait dengan bagaimana AIK itu menyentuh pada ranah mahasiswa Ustadz.
Di samping tadi disebutkan bahwasanya AIK itu memang terkait dengan proses pembelajaran, artinya ada kurikulum yang dimasukkan ke dalam mata kuliah seperti itu. Terus apalagi Ustadz kira-kira yang menjadikan ciri khusus AIK itu yang diperuntukkan khusus bagi teman-teman mahasiswa? Jadi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk kemahasiswaan, artinya bagi mahasiswa yang masuk di UMY ini sudah terencana sejak dari mereka mulai mendaftar. Jadi pertama-tama mereka setelah resmi diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu adalah melakukan perankingan kemampuan baca Al-Qurannya yang kita sebut sebagai placement test. Placement test Al-Quran. Kenapa placement test Al-Quran diperlukan? Karena kita mendasarkan bahwa mahasiswa yang belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harus mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Quran. Karena kalau tidak mampu membaca Al-Quran berarti amalia-amalia ibadahnya nanti akan menjadi masalah. Betul, itu sebagai indikator Ustadznya. Tidak berarti bahwa mahasiswa yang tidak bisa mengaji tidak diterima, tapi kita melakukan penjenjangan. Yang dapat A, yang dapat B, dapat C, D, E itu nanti baru diolah selanjutnya seperti itu ya. Jadi itu mulai pertama. Nanti yang kedua placement test itu. Pertama placement test. Setelah diketahui placement testnya, mereka nanti akan disampaikan ya oleh panitia tentunya melalui prosedur informasi yang mestinya diketahui oleh mahasiswa. Yang kedua, kita juga memperkenalkan pemahaman keislaman, ya pemahaman dasar keislaman yang ada di UMY ini dengan kita sebut sebagai OSDI, orientasi studi dasar Al-Islam. Materi-materi yang kita ajarkan itu adalah terkait dengan dasar-dasar keislaman dan kemuhammadiyahan. Memang pelaksanaannya biasanya kita juga melibatkan tokoh-tokoh agama yang sudah terkenal baik di tingkat nasional maupun lokal. Biasanya kita undang untuk bagaimana menyapa mahasiswa seperti itu. Oke. Itu baru OSDI. Di awal ya. Itu di awal. Nanti setelah OSDI masuk sebagai mahasiswa, baru nanti ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu nanti akan mereka mulai masuk namanya bimbingan baca Al-Quran. Siapa yang dibimbing baca Al-Quran itu adalah mereka yang kita anggap belum masuk standar kelulusan. Sebenarnya standar kelulusannya di kita itu hanya nilai B. Ya, nilai B itu artinya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sifatnya memang sudah kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu mendasar. Kita nilai B itu. Nah, kalau A memang mereka itu nanti akan bebas dari yang namanya bimbingan baca Al-Quran. Dan yang mereka yang dapat A itu nanti akan dilibatkan untuk mendampingi teman-temannya yang masih nilai B ke bawah. Asistensi. Iya, asistensi. Tapi yang B sendiri itu juga biasanya tidak terlalu banyak, paling antara 10 sampai 15% mahasiswa yang masuk di UMY itu dapat nilai A. Itu yang bimbingan baca Al-Qurannya. Mereka ini dibimbing selama 2 semester. Ya, jadi 1 tahun ya. Selama 2 semester ini mereka dibimbing. Kalau sudah nanti dalam proses bimbingannya itu dapat A, karena evaluasinya 4 kali dari 24, kalau tidak salah 24 kali pertemuan bimbingan itu ada 4 kali evaluasi. Nanti kalau dapat A itu langsung otomatis mereka sudah dianggap sudah lulus ya. Namun mahasiswa yang belum dapat A masih terus dibimbing sampai di akhir nanti mereka dapat B. Setelah evaluasi terakhir mereka sudah dianggap lulus yang B. Adapun yang C ke bawah itu nanti akan diberikan kesempatan remedial setelah mengikuti proses bimbingan selama 2 semester itu. Nah, sekarang bagaimana dengan mahasiswa yang tidak ikut bimbingan? Kalau dapat B, dapat B tapi tidak ikut bimbingan, maka placement testnya tidak berarti itu kelulusan. Tapi dia baru proses perankingan. Nah, maka mereka itu digolongkan sebagai mahasiswa
yang harus mengikuti remedial. Kalau memang nanti di uji pertama lulus, pada saat ujiannya maka mereka berhak untuk dapatkan sertifikat karena kelulusan kita adalah standarnya B. Seperti itu Mas Rizka ya. Iya. Terkait dengan baca Al-Quran. Tapi tadi kan saya mengatakan bahwa pembinaan AIK ini merupakan pembinaan karakter ya yang tidak yang non kurikuler tadi ya. Ada kuliah intensif al-Islam. Oh iya. Nah, kuliah intensif al-Islam ini sebenarnya isinya adalah pelatihan ibadah praktis. Kita menyadari bahwa mahasiswa yang datang ke UMY ini tidak semua latar belakangnya pernah belajar agama. Iya. Ya, datang dari berbagai kelompok, suku, latar belakang keagamaan yang berbeda. Masuk ke UMY, maka kita mempunyai kewajiban. Itu pimpinan universitas merasa punya kewajiban untuk memberikan pelatihan bagaimana beribadah yang benar. Mulai dari taharanya sampai pelaksanaan sholatnya dan bahkan sebenarnya diberikan kesempatan juga untuk mengetahui bagaimana menangani masalah kematian ya, salat jenazah dan sebagainya seperti itu ya. Itu yang terkait dengan pembinaan. Masih ada pembinaan-pembinaan yang lain seperti PAI dan sebagainya ya, Baitul Arkam. PAI itu apa Ustaz? PAI itu pendampingan al-Islam. Al-Islam. Ya, pendampingan al-Islam ini sebenarnya ini tidak dalam proses teori, ini betul-betul diimplementasi. Jadi didampingi untuk bagaimana tadinya mahasiswa itu melaksanakan ajaran agamanya sehari-hari seperti itu ya. Baik Ustaz, Masya Allah ternyata proses pembinaan karakter untuk mahasiswa sendiri sangat kompleks Ustaz ya. Iya. Dan kompleksitas itu alhamdulillah sudah ditangani dengan sangat baik oleh universitas melalui lembaga pengkajian dan pengamalan Islam. Ada yang menarik Ustaz tadi terkait dengan perbedaan latar belakang itu Ustaz. Iya. Kalau latar belakang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, satu tidak tahu agama dengan yang kedua tahu agama, tentunya itu hal yang tidak begitu serius untuk ditangani. Artinya yang tidak tahu agama ya kita kasih tahu, sehingga mereka jadi tahu dan bisa mengamalkan ajaran agama Islam dengan benar. Terus kemudian Ustadz, ini ada yang menarik Ustadz. Kalau misalnya berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda dengan paham yang paham keagamaan yang dianut oleh Muhammadiyah, itu bagaimana cara untuk menanggapi hal tersebut Ustaz? Muhammadiyah itu sebagai organisasi keislaman, bukan ajaran Islam. Ya, jadi pemahaman yang dipahami oleh Muhammadiyah mesti ada dasarnya dari ajaran agama Islam. Ya, nah kalau ada mahasiswa kita atau ada dari sivitas akademik kita yang ada di UMY ini mempunyai latar belakang keagamaan, mungkin organisasi yang berbeda. Betul, Ustaz. Maka kita Muhammadiyah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita pahami. Ya, karena kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang dipahami Muhammadiyah mesti ada dasarnya. Betul. Mesti ada pertimbangan baik dari konteks dari segi dalilnya maupun dari segi kontestasi dari dalil itu sendiri. Nah, kita sampaikan kalau yang dipahami oleh mahasiswa kita itu memang mempunyai dasar, maka kita benarkan. Tapi kalau yang dipahami oleh mereka tidak ada dasarnya, kita luruskan bahwa ini ada dasarnya seperti ini. Sebenarnya perbedaan-perbedaan yang muncul itu bukan perbedaan-perbedaan pokok, perbedaan-perbedaan amalia yang kita sebut sebagai furu, ya cabang dalam keagamaan. Kita tidak berbeda dalam konteks keyakinan, kita berbeda mungkin dalam konteks amalia. Yang jadi masalah sekarang itu bahwa banyak juga memang dari mahasiswa kita itu yang belajar dari turun-temurun, guru ngajar ke murid, nanti menjadi guru ngajar lagi ke muridnya, tidak pernah melakukan kajian, jadi dia hanya mendengarkan. Nah, oleh karena itu kita luruskan.
Nah, terkait dengan ini begini dalilnya, ini begini pemahamannya, ada pendapat yang seperti ini, dalilnya dasarkan ini, ada pendapat seperti dasarkan ini, ada hal yang dipraktekkan, mungkin mencampur antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, persoalan ibadah itu memang kita di Muhammadiyah kita mesti menganggap bahwa bukan persoalan yang sudah selesai. Mungkin di ormas yang lain ibadah itu sudah dianggap selesai, sudah diwakilkan kebenarannya kepada ulama-ulama dulu. Kita di Muhammadiyah tidak. Persoalan ibadah itu persoalan serius. Kita sebut sebagai persoalan purifikasi. Purifikasi artinya mengklarifikasi dalil-dalil yang apa benar dalilnya dari Nabi, apa benarnya dari Al-Quran, itu dimurnikan. Jangan-jangan ini ada iktibas namanya. Tahu iktibas enggak? Iktibas itu adalah pencampuran antara pendapat dengan dalil. Ya kan, itu yang kita luruskan. Seperti umpamanya doa iftitah, kita benarkan bahwa di dalam Muhammadiyah itu ada tanawunya, tidak hanya satu doa iftitahnya. Allahumma ba'id, iya. Allahu akbar kabiran, iya. Tapi wajjahtu wajhiyya, iya. Masing-masing berdiri sendiri karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dalam amalia kita biasanya di masyarakat antara Allahu akbar kabiran dengan wajah itu menjadi satu. Nah, ini yang kita jelaskan kepada mahasiswa. Kita tidak menyalahkan apa yang mereka pahami, tapi kita jelaskan, kita luruskan pendapat-pendapat itu. Maka oleh karena itu peran daripada pendamping, teman-teman yang membimbing, yang memberi pelatihan juga mesti mempunyai wawasan yang sudah cukup untuk itu. Dan semua itu dijelaskan pada kegiatan apa, Ustaz? Ya, kalau masalah ibadah dijelaskan pada saat kiai. Kuliah intensif al-Islam itu 2 malam diberikan materi, kemudian nanti kadang apa pelatihan berarti ada evaluasinya itu kan. Nah, karena ini kegiatan ini kan kegiatan yang nanti akan menentukan mereka itu bisa pendadaran atau tidak. Jadi di UMY ini ada beberapa kegiatan itu yang menjadi persyaratan 0 SKS tapi menjadi syarat untuk apa namanya kelulusannya, termasuk baca Al-Quran dan termasuk kiai itu sendiri. Baik Ustaz, ini menarik Ustaz. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai perbedaan tadi Ustaz ya, sudah diterangkan dengan sangat baik bahwasanya perbedaan di sini itu bukan perbedaan dalam hal keyakinan, karena itu sudah menyangkut akidah sehingga nggak mungkin nanti akan terjadi perbedaan yang lain, itu sudah menjadi ranah yang berbeda Ustaz. Tapi tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwasanya perbedaan di sini itu adalah terkait dengan hal-hal amaliyah atau furu'iyah, dan itu memang sangat terbuka luas dalam hal perbedaan ini. Ikhtilaf antara para ulama pun juga sangat banyak Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Dan Muhammadiyah seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz tidak berarti lantas kemudian menghakimi bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu perbuatan yang keliru atau salah. Hanya saja meluruskan gitu saja. Dan proses pelurusan itu ada di kegiatan kuliah insentif al-Islam. Oke, Kiai. Baik Ustaz, itu mungkin bagi sobat orasi sekalian yang masih ragu dengan kegiatan-kegiatan keislaman yang di UMY, sampai ada beberapa mungkin ini hanya buzzer saja sih ya. Buzzer yang mengatakan bahwasanya di UMY itu ada stigma, adanya doktrinisasi dan lain sebagainya itu Ustaz. Mungkin bisa langsung dikonfirmasi di sini. Ya, Ustaz. itu saya kira punya agenda. Memang di UMY itu punya al-Islam. Bukan saja di UMY sebenarnya, seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu punya mata kuliah al-Islam dan kemuhammadiyahan, punya pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu sudah menjadi sesuatu karena kita sebagai organisasi keislaman, kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, tentu kita menginginkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita itu menjalankan agama sesuai dengan ajaran yang benar. Maka oleh karena itu kita ajarkan ya. Terkait dengan perbedaan-perbedaan yang muncul, latar belakang yang muncul, kita jelaskan, kita berikan pendapatnya, kita juga terbuka untuk mendengarkan dari mereka. Jangan-jangan mereka tidak benar atau mereka benar. Kalau memang benar ya kita juga akan sampaikan. Tapi saya yakin bahwa
yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran, karena ya kita memang serius, dan apa yang kita ajarkan di sini sebenarnya langsung diverifikasi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Jadi memang kita di LPP ini melakukan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang mempunyai konsep itu memang harus dikonfirmasi kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita ajarkan itu adalah satu kebenaran. Nah itu yang sering memang mereka sering salah paham terhadap apa yang ada di Majelis Tarjih. Dipikirnya kalau kita itu anti mazhab. Sebenarnya kan kita tidak anti mazhab. Kita paham mazhab. Kita belajar mazhab. Tapi memang kita menganggap bahwa mazhab itu bukan segalanya menyelesaikan persoalan-persoalan kita saat ini, gitu kan. Sehingga kalau ada pendapat-pendapat mazhab yang tidak kita temukan dasarnya, maka kita abaikan. Kita tidak salahkan, tapi kita abaikan. Tapi pendapat-pendapat mazhab yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, pemahaman dalil yang ada, maka kita jadikan sebagai landasan. Ya, namanya perguruan tinggi tidak mungkin mengabaikan pendapat-pendapat, karena itu bertentangan dengan namanya etos atau etika keilmuan. Mesti kita rujuk ya, tapi bagian dari khasiat keislaman, Ustaz ya. Iya betul. Jadi kita tetap mengkaji gitu kan. Kita membaca. Kalau pendapatnya Hanafiyah lebih bagus, lebih realistis, kenapa kita harus berpegang teguh kepada Syafi'iyah gitu kan? Betul. Nah, kan itu kan sesuatu yang sekarang saya kira zamannya banyak persoalan zakat dan sebagainya, dan itu terjadi di negara-negara lain. Di Mesir masalah hukum perkawinannya bukan Syafi'iyah, Hanafiyah, tapi padahal kan mazhab negara bukan mazhabnya Hanafi kan. Betul. Tapi dalam masalah hukum hampir seluruh negara Arab perkawinannya itu adalah Hanafi. Tapi masalah ibadahnya ada yang Syafi'iyah, ada Malikiyah, dan sebagainya. Jadi itu tidak ada ketentuan bahwa kita harus terikat dengan mazhab tertentu, apalagi kita sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus membuka ruang bagaimana keilmuan itu betul-betul terbuka gitu. Itu yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Oke, baik Ustaz. Semakin tercerahkan Ustaz dari isu-isu yang berkembang selama ini terkait dengan stigmatisasi yang mengatakan bahwasanya UMY dalam hal ini melakukan doktrinisasi dan sebagainya. Alhamdulillah sudah terjawab dengan baik yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin. Dan sekarang kita akan beralih kepada di luar mahasiswa, tapi masih sivitas akademika Ustaz, terkait dengan karyawan dan dosen Ustaz. Ini kan bagian juga dari UMY Ustaz. Apakah ada pembinaannya secara keislaman? Jadi sebenarnya masalah AIK itu berlaku kepada semua, bukan saja karyawan dan dosen. Dari tukang parkir sampai kepada rektor. Itu berlaku semua. Jadi semua harus mendapatkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan alhamdulillah kita di UMY ini sudah diukur. Sudah ada pengukurannya. Jadi sudah masuk dalam sistem bahwa apalagi dosen dengan karyawan ya. Kalau al-Islam dan kemuhammadiyahannya tidak mencapai derajat tertentu, itu tidak bisa mendapatkan apresiasi kerja gitu kan. Kita sudah ada namanya sistem kerja pegawai. SKP. Iya, SKP. Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu sudah masuk di situ, dan 30% dari penilaian itu adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tidak bisa ngaji, tidak bisa hafal ayat-ayat yang mestinya harus dihafal. Bukan tidak lulus, langsung tidak bisa buka itu kan. Langsung tidak bisa buka fasilitas itu gitu kan. Nah, itu kan ada imbas materinya gitu kan. Jadi itu kita sudah lakukan. Jadi itulah posisinya BPH, Badan Pembina Harian itu. Concernnya adalah bagaimana menangani masalah al-Islam dan kemuhammadiyahan yang terkait dengan dosen dan tending ya. Kalau tadi mahasiswa itu kan ranahnya eksekutif ya. Wakil rektor ya, wakil rektor masuk di situ. Tapi kalau dosen dan tendik itu adalah ranahnya dari Badan Pembina Harian yang memang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Jadi kita banyak kegiatan, termasuk ngajinya kita ukur gitu kan.
Kalau Ustaz, ya? Nadia harus Untuk dosennya dosen baru yang ada di sini mungkin sudah diterima ya. Iya, betul. Tapi kita ukur, kita tidak bisa nutup mata bahwa masih ada dosen yang perlu dibina. Betul, Ustaz. Ngajinya ya kita wajibkan kepada mahasiswa, tapi kita juga wajibkan kepada dosennya. Masih ada 1-2, alhamdulillah sudah tidak banyak 1-2 ya yang harus dibina ngajinya. Itu ada gitu kan. Karena kita di sini juga selain dari tadi sebagai kecirian, tapi kita juga ada usaha di UMY ini untuk bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai keislaman sesuai dengan tagline unggul dan Islami itu dalam bidang keilmuan, bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat, bidang pengajaran, itu harus masuk. Jadi orang yang belajar keislaman bukan hanya yang di Fakultas Agama Islam. Iya. Jadi seluruh bidang keilmuan yang ada di sini itu sudah mempunyai kewajiban untuk bagaimana mengkaitkan keilmuannya dengan nilai-nilai keislaman. Jadi itu yang kita sebut integrasi, dan integrasi ini menjadi IKS di LPPI, yaitu indeks strategi kinerja LPPI yang harus dicapai, itu setiap tahun harus dinilai. Nah itu sebabnya berkembang, kita akhirnya melakukan berbagai pengembangan. LPPI bekerja sama dengan LRI, Lembaga Riset dan Inovasi, bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat LPM, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP. Kita sekarang sedang merancang bagaimana sistem MONEP, karena kita di UMY ini sudah punya buku nama cetak biru yang namanya Pedoman Hidup Islami Warga Kampus Muhammadiyah, yang di dalamnya itu mengatur tentang kehidupan pribadi, termasuk akidahnya, akhlaknya, amaliyahnya, keluarga, bukan saja pribadi tapi keluarganya seperti juga, apa, betul. bermasyarakatnya seperti apa, bernegaranya seperti apa, sebagai dosen keilmuannya seperti apa, itu semua sudah, dan itu insya Allah kita sedang sekarang menggodok untuk implementasinya, sistem monepnya. Nah itu nanti akan dimonep oleh Badan Penjaminan Mutu. Jadi penjaminan mutu, jadi nanti bukan saja LPPI lagi, itu sudah masuk wilayahnya universitas. Nanti seperti itu. Jadi keislamannya sudah masuk di sistem. Nah, kalau untuk tendik dan dosen ya, tendik dan dosen. Jadi bukan saja mahasiswa tapi tendik dosen juga. Bahkan pimpinan tadi saya katakan itu mempunyai kewajiban untuk bagaimana al-Islam dan Muhammadiyah dilaksanakan. Secara praktiknya, Ustaz, apakah ada kegiatan-kegiatan khusus untuk menunjang serta membina para karyawan dan dosen tersebut, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kegiatannya banyak ya. Setiap tahun, umpamanya kalau menyangkut masalah, memang kita di sini tidak lagi melakukan betul arkam seperti yang dilakukan di persyarikatan pada umumnya. Jadi kita betul arkamnya itu paling 1 kali 1 periode ya. Periode kepemimpinan. Yang betul arkam yang dipahami di Muhammadiyah. Tapi kita di sini kan ada namanya refreshing IK. Nah, betul arkam yang dulu itu kita poles menjadi refreshing IK. Jadi materinya materi lebih spesifik. Nah, kita angkat apa permasalahan yang mesti kita angkatkan. Itu setiap tahun kita lakukan, baik dosen maupun tendik. Ini khusus untuk dosen dan tendik. Jadi setiap tahun kita lakukan refreshing namanya al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu bagian-bagian yang kita menguatkan keislaman dan kemuhammadiyahan, termasuk baca Al-Qur'annya gitu kan. Iya, betul. Termasuk baca Al-Qur'annya ada di situ. Selain itu kan juga ada pengajian-pengajian tadarusan yang mereka harus lakukan, baik di tingkat unit masing-masing maupun di tingkat universitas. Jadi ini sudah tersistem dan itu terekam. Ya, yang tidak pernah ikut pengajian itu nanti SKP-nya kurang gitu kan. Jadi terekam itu kan. Nanti rekamannya itu masuk di SKP. Ada pengajian, ada tadarusan, ada pengajian khusus di tingkat prodi, fakultas ya, di tingkat unit-unit yang bukan core, yang sporting unit itu ada semua di situ ya. Ini menarik, Ustaz. Jadi ketika memang universitas sudah membuat berbagai macam sistem pembinaan, adakah konsekuensi bagi tendik maupun dosen yang tidak
mau mengikuti sistem tersebut Ustaz? Ya akhirnya tidak dapat apresiasi Tambahan. SKP-nya gitu kan. baik. Nah dengan SKP itu universitas memberikan ya sebagai imbalan materi yang sebenarnya cukup besar gitu kan, cukup besar, dan itu sangat diminati sehingga LPPI kalau tidak melakukan kegiatan keislaman Ditagih, bukan saja ditagih, dimarahi oleh Sivitas Akademika karena akan ada berkurang persoalan nanti di SKP. Nah itu saya kira sistem yang dulu kita setengah mati untuk mengajak mereka salat jamaah saja sudah setengah mati, bagaimana tadarus, bagaimana apa, kita juga buat sistem tadarus di kelas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah jalan pengajian sendiri. Ramadan kalau tidak dilakukan mesti mereka minta dan sebagainya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan itu baru untuk dosen dan karyawan dan mahasiswa. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan keislaman yang sifatnya dakwah, kebaikan daripada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sudah 3 tahun terakhir ini sebenarnya sebelum pandemi kita juga melakukan yang namanya Ramadan di kampus. Teman-teman di sini panitianya memberi takjil, membeli sahur bahkan. Tapi yang 3 tahun terakhir ini betul-betul memberi pelajaran buat kita sampai universitas bisa memberikan takjil sampai jumlahnya yang begitu besar kepada mahasiswanya. Itu sampai 4.000 porsi per hari, dan bukan itu saja, juga membagikan sembako kepada mahasiswa, membagikan sembako kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada guru-guru yang terimbas dengan saya kira ini universitas kita ini alhamdulillah tagline yang tadi unggul dan islaminya itu betul-betul diwujudkan dan dilaksanakan saya kira dengan baik. Tidak hanya sekedar tagline saja Ustaz tapi juga sudah terimplementasi dan juga baik dalam bentuk tindakan maupun dalam bentuk konsep pembelajaran dan sebagainya. Baik, sahabat orasi sekalian, inilah obrolan kami pada kesempatan podcast kali ini. Dan bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian yang masih bingung dengan apa sih bentuk Islami dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya kira dengan menyaksikan podcast kali ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian sudah bisa tercerahkan dengan sendirinya. Sekian, terima kasih Ustadz sudah menjadi narasumber kami. Sama-sama. Semoga bermanfaat baik untuk kita maupun untuk sahabat-sahabat orasi sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.